Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Analisis Instrumen Evaluasi Tingkat Kesukaran Butir Soal, Daya Pembeda dan Distraktornya. Jadi di sini ada 3 poin penting yang akan kami bahas ya. Sebagai pendahuluan, ya, bahwa keberhasilan pendidikan itu sangat ditentukan oleh proses pembelajarannya. Dan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran itu perlu adanya ujian atau perlu diadakan evaluasi sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang dilakukan selama semester itu. Nah, manfaat dari menganalisis evaluasi, jadi evaluasi itu juga harus dianalisis kembali. Apakah soal atau butir-butir soal yang kita ajukan pada eh, ujian itu atau melakukan tes kepada peserta didik itu memiliki kekuatan atau kelemahan, atau apakah bisa dipertahankan untuk kemudian diajukan kembali menjadi soal pada ujian selanjutnya, ya, mengingat tidak semua butir tes soal itu layak untuk diteskan atau diberikan kepada responden ya atau peserta didik kita. Nah, eh, selain dari validitas dan reliabilitasnya, ya perlu juga kita melakukan analisis terhadap butir-butir soal dari 3 sisi, yaitu pertama, bagaimana tingkat kesukaran butir soalnya, apakah tidak terlalu sukar, tidak terlalu mudah, atau sedang-sedang saja. Yang kedua, eh, bagaimana cara menganalisis daya pembeda butir soal. Artinya, bagaimana dengan soal itu kita bisa membedakan bahwa siswa yang pandai itu eh, adalah si A karena mampu menjawab soal yang ini, dan bagaimana juga kita bisa membedakan siswa-siswa yang eh, tidak terlalu pintar ya melalui soal-soal tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana teknik menganalisis fungsi distraktor. Distraktor artinya pengecoh. Ya, jadi sejauh mana soal itu bisa menjadi pengecoh kepada orang yang sedang dites ya atau peserta didik kita. Oke. Dan untuk lebih detailnya ya, karena ini berhubungan dengan rumus-rumus untuk bisa menentukan eh, tingkat kesukarannya, daya pembedanya, dan fungsi distraktornya itu membutuhkan rumus. Dan mengenai rumus ini juga beberapa ahli itu berbeda penggunaan rumusnya. Nah, olehnya itu kami hanya akan mengambil satu jenis rumus, dan sebenarnya untuk tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda, dan analisis fungsi itu eh, bisa berlaku pada soal pilihan ganda, bisa juga untuk esai, tapi masing-masing itu memiliki apa ya istilahnya, memiliki rumus yang berbeda. Nah, dan juga untuk menganalisisnya itu bisa menggunakan 2 cara ya. Yang pertama yaitu dengan melakukan atau mendeteksi dengan menggunakan rumus secara manual ya, dihitung secara manual. Yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi karena saya kesulitan untuk bisa menggunakan rumus secara manual, maka saya akan mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman sekalian menggunakan atau menjelaskan cara menentukan tingkat kesukaran butir soal itu melalui dengan rumus yang ada di Excel ya. Jadi pertama ya, untuk pembahasan eh, apa ya istilahnya namanya, untuk pembahasan teknik analisis tingkat kesukaran soal pilihan ganda ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada 2 jenis ya, pilihan ganda dan esai, tapi pada video ini saya hanya akan menjelaskan teknik analisis tingkat kesukaran untuk soal pilihan ganda saja, mengingat bahwa rumusnya itu berbeda ya. Jadi terkait dengan kesukaran butir soal ini tujuannya adalah untuk mengukur kesukaran setiap butir soal ya.
karena soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu susah dan juga tidak terlalu mudah. Jadi kalau misalnya ada soal yang semua peserta didik atau semua peserta ujian itu mampu menjawabnya, maka itu dianggap sebagai soal yang memiliki indeks kesukaran yang rendah, ya. Maksudnya, mohon maaf, maksud saya, jika misalnya semua soal itu bisa dijawab oleh semua orang, berarti tergolong soal yang mudah sekali. Nah, kalau misalnya ternyata semua siswa dalam kelas itu tidak ada yang mampu menjawabnya satupun, maka itu dianggap sangat sukar. Nah, jadi dari rumus ini nanti akan muncul bahwa soal itu akan terbagi menjadi soal yang sangat sukar, sukar, sedang, mudah, mudah sekali. Oke. Jadi pertama, ya di sini kami menyajikan ya ada nama siswa. Di sini kami mengambil 15 orang siswa. Kemudian kuis 1 ini maksudnya pertanyaan nomor 1, kedua pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Ini ada rumus ya, untuk rumus indeks kesukaran soal itu adalah P sama dengan B per JS, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, tentu sebelum menempuh rumus ini, kita karena di sini ada banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul, maka itu juga harus dicari. Kemudian jumlah seluruh siswa peserta tesnya itu berapa? Nah, pertama kita mau menghitung dulu berapa banyak siswa yang menjawab benar pada nomor 1, berapa yang menjawab benar pada nomor 2 dan seterusnya. Jadi kalau angka 1 itu artinya jawabannya benar, kalau angka 0 artinya jawabannya salah ya. Dan untuk menjumlah ini kita gunakan formula sum saja ya, sum. Seperti ini. Sama dengan sum, kemudian kita klik ya soal nomor 1, jawaban dari Enul Uyun, Andi Muhammad Yusuf, Desmarianti, Nur Mutmainnah, dan sampai siswa ke-15 yaitu Habri ya. Nah, ternyata ada 11 orang dari 15 siswa itu, ada 11 orang yang mampu menjawab benar pada nomor 1. Selanjutnya kita tinggal mendrag saja ya ke 10 nomor ini, maka akan muncul secara otomatis bahwa yang mampu menjawab soal nomor 2 adalah 6 orang, nomor 3 8 orang, nomor 10 ada 10 orang yang mampu menjawab nomor 10 itu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi jumlah siswanya berapa. Ya, ini sudah diketahui bahwa jumlah siswa adalah 15 orang. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus indeks kesukaran soalnya. Nah, seperti tadi dikatakan adalah B per JS. Ya. Berarti kita melihat, ya, jadi sama dengan jumlah siswa dibagi, jumlah benar dibagi jumlah siswa. Soal nomor 1 kan yang benar ada 11 orang, jadi tinggal diklik, kemudian tanda bagi, kemudian 15. Nah, muncul hasilnya ada 0,73. Nah, selanjutnya ya kita lakukan langkah yang sama ya. Jadi silakan jumlah benar pada soal nomor 3 dibagi jumlah siswa yaitu 15, hasilnya 0,53. Kemudian ini dibagi 15, 0,6. Nah, sebenarnya bisa di-drag juga, tapi karena saya tidak tahu cara mengunci kolom 15 ini, seharusnya itu dikunci dulu angkanya. Kalau di laptop ini saya tidak tahu cara menguncinya, sehingga harus di satu-satu. Kerja satu-satu. Tadi saya sudah coba dan ternyata hasilnya itu false. Sehingga
Yang ditempuh adalah menjumlahkannya satu persatu. Jadi untuk teman-teman yang kondisi laptopnya itu aman, ya tinggal di drag saja, maka semuanya akan terjumlah secara otomatis. Jadi sudah ditemukan ya bahwa indeks kesukaran soal nomor 1 adalah 0,73, nomor 2 0,4, nomor 3 0,53. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikannya. Kalau indeks kesukarannya adalah 0,73, itu masuk di tingkat kesukaran mana? Apakah sangat sukar, sukar, sedang, mudah, atau mudah sekali? Nah, mari kita melihat klasifikasi indeks kesukaran soal yang ada pada slide ini ya. Maka cara untuk menemukannya adalah dengan menggunakan formulasi if ya, formula if atau logika di dalam Excel. Jadi kita klik sama dengan, kemudian if jika dalam kurung jika indeks kesukaran 0,73 lebih besar sama dengan di sini kita ambil 0,90 dulu ya. 0,90, maka jadi titik komanya dibaca maka, kemudian ditambahkan tanda petik ya. Maka soal itu dianggap mudah sekali. Mudah sekali. Jangan lupa tanda petik lagi, kemudian titik koma. Ya, tapi jika indeks kesukarannya itu lebih besar sama dengan 0,60, maka butir tesnya itu mudah. Tapi jika indeks kesukarannya ternyata lebih besar atau sama dengan 0,40, maka butir tesnya dianggap sedang. Selanjutnya, jika indeks kesukarannya lebih besar sama dengan tadi terakhir 0,40 jadi 0,20, maka soalnya dianggap sukar. Tapi jika indeks kesukarannya ternyata lebih besar atau sama dengan 0,00 ya, maka itu sangat sukar. Kurung, kemudian tanda petik, kemudian kita balas kurung. Lihat berapa tadi dalam kurung yang kita klik ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5, berarti balas kurungnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal di enter. Ya. Maka soal nomor 1, karena berada di angka 0,73, dia itu termasuk kategori soal yang mudah. Nah, kita tinggal drag lagi sampai soal ke-10. Jadi di sini oke. Jadi dari data ini kita bisa membaca bahwa soal nomor 1 itu termasuk jenis soal yang mudah, nomor 2 sedang, nomor 3 sedang, dan ada juga soal yang sukar karena yang bisa menjawab hanya 0,33. Nah, ya. Jadi terhadap soal-soal ini ada beberapa tindakan ya. Untuk soal yang terlalu sukar, kita bisa menempuh 3 sikap, yaitu soalnya bisa dibuang saja yang tidak perlu digunakan, atau bisa diteliti ulang,
Jadi langkah keduanya adalah bisa diteliti ulang. Kenapa misalnya soal itu sangat sukar? Artinya tidak ada yang mampu menjawabnya di dalam satu kelas. Kita harus meneliti faktor-faktor penyebabnya. Dan cara ketiga adalah kita bisa menyimpan soal tersebut di bank soal untuk digunakan kemudian hari pada tes seleksi yang sifatnya ketat. Nah, eh, untuk soal yang sangat mudah, itu juga harus dipertimbangkan, dianalisis kembali. Kalau misalnya kita tidak ingin menggunakannya kembali atau kita ingin membuangnya itu tidak apa-apa, tapi apa yang membuat soal itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi sebaiknya soal yang sifatnya sangat mudah ini di diperbaiki saja bagaimana supaya soal tersebut tidak menjadi soal yang terlalu mudah gitu. Nah, tingkat kesukaran tes ini, kenapa kita perlu mengetahuinya? Karena ini akan berpengaruh terhadap daya diskriminasi atau daya pembedanya. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa si A ini adalah siswa yang cerdas atau bukan. Selanjutnya saya kira untuk teknik analisis tingkat kesukaran soal pilihan ganda ini sudah clear, maka selanjutnya kita ke indeks daya diskriminasi. Oke. Jadi analisis daya pembeda ini kan bertujuan untuk mendeteksi dan membedakan antara peserta didik yang dapat menguasai materi yang diujikan yang belum menguasai. Oke. Tes yang baik ya menurut teorinya adalah tes yang baik adalah tes yang hanya dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang pandai saja ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang eh, siswa yang misalnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mudah, tapi ternyata tidak bisa dijawab oleh siswa yang dianggap pintar, maka soal itu dianggap tidak berfungsi diskriminasinya, tidak berfungsi daya pembedanya. Ataukah ada soal yang justru jawabannya itu atau jenis butir soalnya itu susah, tapi ternyata bisa dijawab oleh siswa yang kecerdasannya di bawah rata-rata, maka itu tidak dianggap sebagai soal yang maka soal itu tidak berfungsi daya diskriminasinya. Intinya berarti dengan soal itu kita tidak mampu menyimpulkan atau membedakan mana siswa yang betul-betul pintar dan yang tidak pintar. Nah, untuk rumusnya sendiri ada nama siswa, kemudian soal 1 sampai 10. Nah, untuk nama siswanya kita copy saja tadi dari file sebelumnya ya. Ini. Kemudian kita copy. Nah, rumusnya adalah ranking dan insert table adalah ID sama dengan UG kurang LG per N. Di mana ID adalah index of discrimination atau daya pembeda. N adalah setengah dari jumlah peserta tes kedua kelompok. UG adalah jumlah kelompok atas yang menjawab benar. LG adalah jumlah kelompok atas yang menjawab maaf ya kalau LG di sini adalah jumlah kelompok bawah yang menjawab benar. Oke. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini dulu adalah total pertama adalah kita harus mencari total jumlah benar oleh setiap siswa. Misalnya Ainul Uyun ini dari 10 soal itu berapa soal yang bisa dia jawab benar? Andi Muhammad Yusuf berapa? Ada Maryanti berapa? Maka seperti tadi cara mentotalnya adalah dengan menggunakan formulasi sum ya sama dengan sum kemudian dalam kurung tinggal di drag seperti ini balas kurung. Oke. Jadi ternyata Ainul Uyun hanya mampu menjawab 5 soal dari 10 butir soal yang disediakan. Ya, di sini ada 5, 7, 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita harus meranking ya. Kita harus meranking manakah siswa yang mampu menjawab paling banyak dan mana siswa yang menjawab paling sedikit. Maka sebelum meranking sebelum meranking kita harus mengaktifkan tabelnya dulu ya dengan cara memblok dulu. Kita blok dulu semua tabelnya ini. Oke, kita mau aktifkan tabelnya ya supaya mudah kita meranking. Kemudian klik insert tabel. Oke. Maka ini sudah aktif ya semuanya. Oke.
Selanjutnya kita meranking dengan mengklik panah yang ada pada total. Kemudian pilih descending. Nah, ini akan secara, lihat ya, berubah, akan secara otomatis berubah urutannya, bahwa ternyata yang paling banyak menjawab benar adalah Wahbah Zuhaili, Qori Al-Sofia, Nashwa. Lalu kemudian disusul oleh Yusuf, Mafaza, Ainul Uyun, dan yang paling sedikit jawabannya adalah Muhammad Dainur, Nafisa, Dasmarianti, dan Pak Habri. Oke, seperti itu. Jadi sudah ada rankingannya. Selanjutnya, kita menyediakan kolom lain lagi, di mana dalam kolom ini ada itemnya, item soal 1 sampai 10, ada nama siswanya, kemudian ada di sini up group. Up group ini adalah siswa yang berada di kelompok atas ya, yang tadi dianggap pintar karena menjawab jawaban yang banyak gitu, jawaban banyak dengan benar. Kalau lower group itu kelompok bawah. Ya, kalau ide ini adalah indeks discrimination-nya berapa, kemudian kategorinya nanti ini cara membahasakannya ya seperti apa. Oke, langsung saja kita harus mengcopy dulu isinya ini supaya pindah secara otomatis ya. Mulai dari Wahbah Zuheli, kita copy sampai soal nomor 10, sampai nama Muhammad Dainur ya, karena kita mau pindahkan. Ctrl C, kemudian kita mau paste di sini. Cara pastenya adalah klik kanan, pilih paste spesial, kemudian pilih transpose. Nah, itu akan pindah secara otomatis ya. Bahwa ini. Jadi kita bisa membacanya bahwa ternyata Wahbah Zuhaili untuk butir soal nomor 1 dia benar. Butir nomor 2 benar juga, nomor 3 benar juga, nomor 6 salah ya, gitu dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membagi ya. Membagi menjadi 2 kelompok sebagaimana tadi instruksinya ya. Kita harus membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok up group dan kelompok upper group dan lower group. Nah, di sini dikatakan jika jumlah peserta tesnya lebih dari 30, maka pembagian kelompok atas dan kelompok bawah adalah 27%. Tapi jika jumlah peserta tesnya kurang dari 30, maka pembagian kelompok atas dan kelompok bawah adalah 50%-nya. Ya, jadi kalau misalnya apa ya? Tapi karena soal kita ini hanya berapa tadi? Hanya 10 nomor, berarti maaf jika karena jumlah peserta tes kita ini hanya 15 orang, artinya kurang dari 30 orang, maka kita menggunakan rumus yang pertama ya, bahwa hanya dipilih 27 persennya saja. Jadi, tapi kita tidak akan membahas tentang formulasi ininya. Nah, karena jumlahnya hanya 15 orang saja, maka cara memilihnya adalah karena ini ganjil. Kalau genap itu kan gampang saja, langsung dibagi 2 saja. Tapi kalau misalnya ganjil, kita cukup men-skip atau tidak perlu menilai siswa yang berada di grup tengah ya. Jadi karena ini ada 15, berarti kita ambil 7 orang pertama dan 7 orang terakhir. Nah, caranya seperti ini supaya kita mudah nanti mengenali. NK Wahbah Zuhaili adalah orang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Kira jelas ya, di sini ada kaum 7, artinya sudah di angka 7, siswa ke-7. Maka Nur Mutmainnah sebagai siswa ke-8 ini tidak perlu kita nilai ya. Jadi kita tandai saja. Nah. Oke. Tanda juga ini ya, bahwa ini adalah up group. Kalau ini adalah low group. Artinya ya yang rendah-rendah lah sedikit nilainya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari berapa jumlah jawaban benar dari peserta up group dan berapa jumlah jawaban benar dari peserta lower group ya, dengan rumus sum seperti tadi. Jadi sama dengan 6 kurung kita jumlah
Maaf ya. Sum dalam kurung. Jadi ada 5. Dari di kelompok up group ini, di kelompok up group atau kelompok atas ini ternyata ada 5 jawaban benar dari 7 orang siswa. Azan ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi dari penjumlahan tadi sudah terlihat di sini bahwa kelompok atas atau yang menjawab banyak tadi itu eh, untuk soal pertama ada 5 jawaban benar. Soal kedua ada 4 jawaban benar dan seterusnya ya. Selanjutnya kita akan melihat indeks diskriminasinya, daya pembedanya, kekuatan daya pembedanya untuk bisa membedakan siswa yang pintar dengan yang tidak pintar itu bagaimana. Nah, di sini rumusnya adalah UG kurang LG dikurang N. Ya, jadi up group, kelompok atas dikurang kelompok bawah, kemudian dibagi lagi jumlah kelompok atas, dibagi setengah dari jumlah peserta tes kedua kelompok. Ya. Caranya sama dengan dalam kurung up group dikurang lower group, kemudian balas kurung, kemudian dibagi tadi kan pesertanya ada 7 ya, jadi bagi 7, jawabannya 0. Ya, jadi indeks pembeda, indeks diskriminasi pada soal nomor 1 itu adalah 0, tidak ada. Artinya kita tidak bisa membedakan apakah kita tidak bisa membedakan siswa pintar dan siswa tidak pintar dari soal nomor 1 ini. Kenapa? Karena ternyata berimbang yang mampu menjawab benar dari kelompok up group dengan lower group. Oke, selanjutnya seperti ini. Nah, mari kita formulasikan lagi bagaimana tingkat daya mutu butir tes. Apakah sangat kuat, baik, sedang, ataukah lemah ya. Seperti tadi ya kita gunakan rumus if ya. Jadi sama dengan jika dalam kurung indeks diskriminasinya lebih besar atau sama dengan 0,71, maka daya pembedanya dianggap sangat kuat. Sangat kuat. Ya, jangan lupa balas kutip, kemudian titik koma. Jika dalam kurung ya indeks pembedanya itu lebih besar atau sama dengan 0,41, maka daya pembedanya baik. Tapi jika indeks pembedanya itu lebih besar atau sama dengan
0,21, maka daya pembedanya itu sedang. Tapi jika indeks pembedanya lebih besar atau sama dengan 0, maka sangat lemah. Sekarang ada petik, kemudian balas kurungnya itu sesuai dengan jumlah dalam kurungnya tadi berapa? 1, 2, 3, dan 4 ya. Berarti balas kurungnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi di sini terdeteksi ya bahwa soal nomor 1 itu sangat lemah indeks pembedanya. Jadi kalau mau tahu secara keseluruhan tinggal di drag saja sampai di bawah ya. Nah, selanjutnya bagaimana tindakan kita setelah mengetahui kategori soal daya pembeda ini. Jadi jika misalnya kategorinya baik, maka itu diterima. Kalau sangat kuat ya, kalau sangat kuat berarti langsung diterima, ya langsung bisa digunakan kembali pada tes berikutnya. Selanjutnya kalau ternyata sifatnya baik, maka itu bisa diterima lalu direvisi kembali hingga bisa mencapai derajat sangat kuat nantinya ya. Kemudian kalau misalnya ternyata lemah, maka ini bisa ditolak ya, kita tidak menggunakan soal yang seperti itu lagi. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan kecerdasan siswa yang pintar dengan yang tidak pintar melalui dengan soal tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke indeks analisis distraktor atau pengecoh. Kira-kira ini fungsi apakah kita ingin melihat ya apakah pengecohnya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi setiap tes yang objektif itu selalu digunakan alternatif jawaban yang mengandung 2 unsur sekaligus, yaitu jawaban tepat dan salah sebagai penyesatnya atau pengecohnya. Jadi nanti misalnya ada pilihan ganda, opsi A, B, C, D, E itu ada jawaban yang benar, ya misalnya A adalah jawaban yang paling benar, B itu adalah jawaban yang bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak benar. Inilah yang dimaksud dengan opsi pengecoh atau soal pengecoh. Nah, di antara butir soal itu bisa 3 atau sampai 5 tes yang sifatnya mengecoh ini. Oke. Tujuannya adalah untuk mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan siswa yang benar-benar mampu menjawab. Ya. Jadi distraktor yang baik atau soal pengecoh yang baik adalah soal yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak kurang pandai. Nah, jadi kalau misalnya ternyata anak yang pandai itulah yang kemudian dia memilih atau menganggap benar soal pengecoh tadi itu sebagai jawaban yang benar, maka ini belum bisa dikatakan bahwa soal ini berfungsi daya pengecohnya, ya. Tapi justru ternyata kalau misalnya eh, butir soal atau opsi pengecoh itu justru tidak dipilih oleh siswa yang kemampuannya rendah, maka itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai soal yang mempunyai daya distraktor yang tinggi. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa jika misalnya soal itu bisa terpilih minimal oleh 5% siswa, itu sudah bisa dianggap sebagai distraktor yang baik ya. Pengecoh yang baik. Nah, di sini untuk menguji daya pengecoh atau distraksi soal pilihan ganda, kita sediakan items-nya, kunci jawaban. Jadi inilah jawaban yang betul ya, bahwa nomor 1 jawabannya adalah D, nomor 2 jawabannya D juga, dan seterusnya. Ini adalah hasil jawaban 15 siswa kita di dalam kelas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hitunglah jumlah siswa yang memilih jawaban pada setiap nomor ya. Jadi berapa siswa yang menjawab A pada nomor 1.
berapa siswa yang menjawab A pada nomor 2, berapa siswa yang menjawab B pada nomor 1, dan seterusnya. Maka cara menghitungnya adalah kita menggunakan rumus sama dengan count, ya, count if dalam kurung, ya. Jadi kita ini ya, mulai dari soal pertama untuk siswa pertama, siswa kedua, sampai siswa ke-15. Kemudian titik koma, kemudian tanda petik A, balas petik. Oke, ada 7. Ternyata untuk soal nomor 1, peserta yang menjawab A ada 7 orang. Nomor 2, 3, sampai 10, ya itu tinggal di drag saja. Kemudian untuk B-nya, kita lakukan pola yang sama ya. Count if jadi tidak ada yang menjawab B pada soal nomor 1. Dari tabel ini kita bisa membaca bahwa yang mampu menjawab, yang menjawab apa ini? Jawaban B pada soal nomor 3 itu ada 4 orang ya, dan seterusnya. Setelah itu kita melihat tingkat pengecohannya seperti apa. Nah, karena kita membutuhkan jawaban yang persen, persen nanti ya sesuai dengan rumusnya bahwa D sama dengan A per N dikali 100%, dengan dimana D itu adalah tingkat distraktor sekian persen, kemudian A-nya adalah jumlah siswa yang memilih opsi tersebut, N-nya adalah jumlah siswa seluruhnya. Oke, kita rubah dulu kolom ini. Ya, yang tadinya general di sini kita pilih persen. Oke. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya, A per N. A adalah jumlah siswa yang memilih ini, berarti dengan jumlah siswa yang menjawab A pada soal nomor 1 ada 7 orang. Kemudian dibagi jumlah siswa secara keseluruhan 15, jawabannya adalah 47%. Kita drag. Kita lakukan hal yang sama untuk B. Dibagi 15%. C bagi 15. Kemudian D dibagi 15. Kemudian E dibagi 15.
Jawabannya adalah 20%. Oke, maka kita bisa menjawab bahwa tingkat pengecoh dari opsi A adalah 47% untuk soal nomor 1 dan seterusnya. Nah, kita melihat bagaimana keterangannya. Karena tadi di sini dikatakan ya bahwa eh, jika distraktornya itu lebih dari 5%, maka sudah bisa diterima karena sudah baik. Kalau misalnya 5% ke bawah itu juga itu apa revisi, artinya bisa dipertimbangkan kembali. Tapi kalau misalnya nol itu dianggap tidak baik dan bisa ditolak. Caranya juga menggunakan rumus ya untuk mengetahui itu sama dengan jika dalam kurung pertanyaan nomor 1 ini atau tingkat distraktor ini lebih besar atau sama dengan 5%, maka diterima. Ada tanda petik di sini, harus ada tanda petiknya. Petik. Tapi jika misalnya tingkat pengecohnya ini lebih besar atau sama dengan 5%, buka anunya. Buka lebih besarnya, tapi sama dengan 5%, maka direvisi. Tapi jika tingkat distraktornya lebih besar atau sama dengan 0, maka ditolak. Jadi begitu ya seterusnya untuk bisa membahasakan ya. Jadi kita bisa menggunakan, kita bisa langsung menderak semuanya ini ya. Ada juga ya. Jadi soal nomor 8 itu ditolak, daya pembedanya itu tidak ada karena 0% ya. Nomor 8 bagian A, nomor 8 bagian B juga, nomor 7 bagian E itu semuanya ditolak untuk dijadikan sebagai apa atau tingkat distraktornya itu tidak bisa. Oke, saya kira sekian untuk penjelasan terkait dengan ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa kemudian ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.